Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke. Pada video ini akan terbahas materi pertidaksamaan rasional. Ini merupakan materi matematika wajib ya, kelas 10 ya teman-teman ya. Oke. Silakan disiapkan catatan dan alat tulis kalian supaya teman-teman juga bisa mencatat semua hal yang ada di dalam video ini. Oke. Yang pertama adalah Kak Furkon akan bahas tentang bentuk umum. Jadi bentuk umumnya itu seperti apa? Nah ini, Kak Furkon sudah tuliskan AX ditambah B dibagi CX ditambah D itu lebih dari 0. Atau kurang dari juga nggak masalah ya teman-teman. Tetapi teman-teman harus perhatikan syaratnya. Syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0. Jadi CX ditambah D tidak boleh sama dengan 0. Oke. Mengingatkan kembali, kalau persamaan atau pertidaksamaan disebut rasional jika apa? Jika ada variabel di bagian penyebut atau yang bawah. Jadi yang dia itu berupa pecahan ya, ada pembilang dan penyebut. Kemudian ciri yang kedua itu adalah ada variabel di bagian penyebut. Itu sudah bisa suatu persamaan atau pertidaksamaan ya, disebut pertidaksamaan rasional. Disebut rasional itu jika penyebutnya itu masih ada unsur variabelnya. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Oke. Jadi kalau teman-teman menjumpai pertidaksamaan rasional, itu nanti langkah menyelesaikannya itu ada beberapa tahapan teman-teman. Jadi ini Kak Furkon tuliskan langkah penyelesaian. Oke, langkah penyelesaiannya ada beberapa langkah yang harus teman-teman lalui dalam menyelesaikan suatu soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Oke, pertidaksamaan rasional ya teman-teman. Oke. Di sini kamu akan tuliskan langkah penyelesaian. Langkah yang pertama itu adalah teman-teman faktorkan ya. Jadi namanya pertidaksamaan rasional ya. Rasional berarti ada pembilang, ada penyebut ya. Jadi semua unsur, baik unsur pembilang atau unsur penyebut itu kita faktorkan. Kita faktorkan supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengetahui pembuat nol dari unsur pembilang ataupun unsur penyebut itu. Langkah yang pertama itu adalah sebelum kita faktorkan itu adalah ruas kanan harus 0. Ya enggak? Kalau teman-teman menjumpai yang ruas kanan belum 0, teman-teman tinggal pindah ke ruas kiri, kemudian disamakan penyebut. Jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah nolkan ruas kanan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nolkan ruas kanan. Kemudian langkah yang kedua ya kan, langkah yang kedua itu adalah teman-teman bisa memfaktorkan ya kan, faktorkan pembilang dan penyebut. Seperti ini. Atas ya kan, pembilang ya kan, maksudnya atas itu pembilang, kemudian bawah maksudnya adalah penyebut. Ini teman-teman faktorkan. Oke, masih ingat memfaktorkan? Masih ya. Oke. Jadi memfaktorkan itu materi SMP ya. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi ya. Misalkan teman-teman lupa ya katakanlah. Atas bawah difaktorkan. Kemudian setelah difaktorkan ya teman-teman, setelah difaktorkan itu nanti teman-teman akan dapat pembuat nol suatu bentuk itu ya kan. Dan tentukan pembuat nolnya. Jadi nanti kita dapat X sama dengan. Jadi misalkan X plus 10 sama X plus 5. Berarti nanti masing-masing unsur dinolkan ya. X plus 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5, seperti itu teman-teman ya. Itulah yang dinamakan pembuat 0 itu berbentuk X sama dengan sesuatu. Dan ini nanti berguna di garis bilangan ya teman-teman. Jadi kegunaan kita untuk menentukan pembuat 0 itu adalah nanti kita gunakan di garis bilangan waktu uji titik nanti ya. Oke. Jadi untuk langkah selanjutnya atau langkah ketiga ya kan, langkah ketiga itu nanti kita tanda ya kan, kita tentukan tandanya, tanda garis bilangan. Nah, bisa plus bisa minus. Jadi masing-masing daerah nanti kan ada beberapa daerah, teman-teman tentukan tandanya dulu. Ini plus atau minus. Tentukan tandanya gimana Kak? Jangan cara uji titik uji titik yang berada di daerah tersebut, misalkan titik berapa, substitusi kebijaksanaannya, misalkan
bilangan positif atau bilangan negatif. Jadi tandanya nanti ada dua, bisa plus, bisa minus. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang keempat itu tinggal mengarsir daerah yang sesuai dengan pertidaksamaan rasionalnya. Oke. Jadi teman-teman setelah menentukan tanda itu kita sesuaikan. Yang diminta pertidaksamaannya itu positif atau negatif. Kalau lebih dari otomatis positif, ya kan? Kalau kurang dari otomatis negatif. Arsir yang sesuai dengan pertidaksamaan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya ya tentunya. Oke, kita tinggal menuliskan interval himpunan penyelesaiannya. Bisa X lebih dari sesuatu atau antara ini dan ini. Itu tergantung dengan daerah yang dimaksud ya, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian. Seperti itu, tentukan himpunan penyelesaian atau ditulis gitu aja. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ada beberapa langkah ini harus teman-teman lalui. Jadi sebenarnya ini merupakan langkahnya sebenarnya tidak terlalu banyak, cuma kita penerapannya di soal nanti lebih simpel kok. Ini adalah aturannya seperti itu memang ya kan. Tapi nanti kalau sudah teman-teman sudah terbiasa itu sebenarnya secara otomatis ya langsung cepat kok ya kan, seret-seret gitu garis bilangan langsung kita sesuai. Itu kalau sudah terbiasa. Nah, caranya terbiasa gimana Kak? Ya sering latihan soal. Oke. Akan terbahas satu buah contoh soal saja ya kan di pertidaksamaan rasional ini. Misalkan aja Kak Furkon buat ini ada pertidaksamaan rasional X ditambah 8. Oke, dibagi dengan X dikurangi 5, ini katakanlah kurang dari sama dengan 0. Hati-hati di situ ada sama dengannya. Oke. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya itu bagaimana? Himpunan penyelesaiannya ya teman-teman. Oke. Teman-teman perhatikan untuk langkah yang pertama itu nggak usah dilakukan ya teman-teman. Nolkan ruas kanan karena ruas kanan sudah 0. Misalkan ruas kanan belum 0, berarti teman-teman wajib memindah ruas kanan ke ruas kiri ya kan dengan cara ganti tanda. Oke, pindah ruas ya. Oke, berarti kita langsung ke langkah yang kedua itu juga sudah diselesaikan ya kan. Ini sudah faktor ya kan, X plus 8 sama X minus 5 ini sudah faktor. Berarti kita tinggal menentukan pembuat nolnya ya kan, pembuat nolnya. Jadi masing-masing unsur, baik pembilang maupun penyebut itu kita nolkan teman-teman. Jadi X plus 8 sama dengan 0 ya kan, X-nya ketemu berapa, X minus 5 sama dengan 0, X-nya ketemu berapa. Oke, bisa dipahami ya insya Allah ya. Oke. Jadi kita tulis langsung aja X plus 8 sama dengan 0, X-nya berapa yuk? X-nya sama dengan negatif 8. Kemudian yang bawah atau penyebutnya X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa yuk? X-nya sama dengan 5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini pembuat nolnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Dan setelah kita dapatkan pembuat 0, jangan lupa kita juga wajib mengurusi syarat syarat pertidaksamaannya. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah penyebut nggak boleh 0. Kenapa Kak? Karena penyebutnya 0 itu nggak terdefinisi ya. Kalau sesuatu dibagi 0 itu nggak ada nilainya, tidak terdefinisi ya nggak. Makanya kita wajib mengurusi syaratnya ya kan. Syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0, berarti X min 5 tidak boleh 0 ya nggak. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 5. Ya seperti itu. Jadi nanti di pertidaksamaannya 5 itu enggak termasuk ya teman-teman. Tetapi kalau min 8 termasuk. Kan tidak ada syarat yang mengharuskan bahwa X itu tidak boleh min 8. Jadi min 8-nya termasuk. 5-nya yang enggak termasuk teman-teman. Kemudian sesuai langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah garis bilangan seperti ini ya kan. Yang penting teman-teman cukup memperhatikan besar dan kecilnya saja. Kalau semakin kecil berarti semakin ke kiri ya kan, semakin besar semakin ke kanan gitu aja teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan di situ ada negatif 8 ya. Negatif 8 sama 5. Ayo, negatif 8 sama 5. Negatif 8 sama 5 besaran mana? Ya besaran 5. 5-nya di sini. Tetapi hati-hati di sini bukan bundar penuh ya, bundarnya bolong ya kan. Ini 5. Nah, ini negatif 8, ini baru bundar penuh karena tidak ada syarat. Berarti negatif 8-nya ikut. Kalau 5-nya nggak ikut, berarti bundarnya bolong. Seperti ini ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tanda ya. Menentukan tanda seperti biasa kita melakukan uji titik ya. Uji titiknya terserah biasanya diuji dari paling kanan. Kemudian nanti selang-seling karena pangkatnya ganjil. Ini kan pangkat satu semua. Nanti tandanya itu selang-seling. Jadi plus min atau min plus. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Tapi sebelum uji titik, alangkah baiknya teman-teman fokus pada tanda yang diminta ya di pertidaksamaan rasionalnya.
Nah, kalau ini kan kurang dari sama dengan 0, berarti kita cari tanda yang negatif nantinya. Ya kan, tujuannya kita cari tanda yang negatif yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, gampang ya. Oke, setelah kita tentukan ya, maunya di soal kan main. Oke, sekarang kita uji titik. Kita uji dari yang paling kanan atau tengah atau kiri, bebas ya. Ini kita coba uji dari yang paling kanan. Berarti kita ambil setelahnya 5 itu yang terdekat adalah 6. Kita substitusi X sama dengan 6 ke pertidaksamaannya. Oke, menghasilkan positif atau negatif. Ayo. Berarti 6 ditambah 8 gitu ya teman-teman. 6 kan ini X sama dengan 6, kita substitusi aja. Berarti 6 ditambah 8, ya enggak? Seperti ini. 6 ditambah dengan 8, kemudian dibagi dengan 6 dikurangi 5, ini hasilnya positif atau negatif, kan gitu. Jadi kan 14 dibagi 1, 14 lebih dari 0, berarti artinya apa? Positif atau negatif? Ya positif, ya kan lebih dari 0. Ini positif teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Jadi tanda yang paling kanan, ya kan, daerah yang paling kanan ini tandanya adalah positif, ya enggak? Ini positif dong. Kemudian karena ini pangkatnya ganjil semua, ya kan, pangkat 1, berarti tandanya nanti kita mainnya selang-seling. Oke, jadi ini plus, kemudian ini minus tentunya, kemudian ini plus. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman perhatikan yang diminta di soal itu yang min atau yang plus? Yang min kak? Iya, yang min. Berarti kita kotai daerah yang negatif, ya kan, jangan mengurusi yang positif, ya kan. Jadi kita urusi yang negatif karena yang diminta di soal adalah yang negatif. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi ini seperti ini. Oke. Jadi ini daerah yang dimaksud adalah ini ya, min 8 sampai 5, tetapi perlu diperhatikan di situ 5-nya nggak ikut, min 8-nya ikut. Nah, ini berarti kita arsir teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami insyaallah. Oke. Jadi setelah tentukan daerahnya, berarti kita tinggal menentukan menulis himpunan penyelesaiannya dalam notasi himpunan, ya kan, seperti biasa. Jadi himpunan penyelesaian adalah seperti ini, min 8 sampai 5, tetapi 5-nya nggak ikut. Jadi nanti min 8 di sini kurang dari sama dengan ikut ke X, ya kan, kurang dari 5-nya nggak ikut teman-teman ya, 5. Kemudian X elemen bilangan real gitu aja. Biasanya kan di soal seperti apa, di jawaban seperti ini. X elemen bilangan real. Anggota bilangan real maksudnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Ini adalah jawabannya ya kan, 8 sampai 5 ini sudah merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan tentang konsep dari pertidaksamaan rasional. Ditunggu video selanjutnya. Salam semangat dari Kak Furqan ya. Semoga bermanfaat dan yang menonton video ini jadi paham total. Oke. Sekian dari Kak Furqan. Sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.